Halo Gebrakers, dimanapun kalian ngegebrak, kembali lagi dan lagi bersama si Abe. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul The Sea Beast, yang mengisahkan tentang seorang gadis belia yang menyusup ke kapal sang pemburu monster laut legendaris. Film ini disutradarai oleh Chris William dan rilis pada 15 Juni 2022 di Netflix. Seperti biasa, tanpa banyak baca di awal kita langsung keder aja ke filmnya. Alkisah di sebuah panti asuhan para pemburu diperlihatkan anak-anak yang sedang mendengarkan dongeng tentang sang pemburu monster laut, namun tiba-tiba pengurus panti dongkap, astaga naga, jam istirahat sudah lewat, waktunya molor, go go go. Khusus untuk Neng Maisi, Raja dan Ratu sudah berbaik hati menumpang para anak yatim piatu keturunan pemburu. Tidak patuh berarti tidak hormat pada mereka. Jadi, jangan kabur lagi ya. Baik, Nyonya. Ternyata si Eneng ini rada ngeleyet cikeneh, padahal nyarios gak akan kabur nyata. Ternyata Fair travels, me swabs, a great life, and die a great death. pinter lagi kaburnya si Cuneng dasar. Beralih ke tengah laut di mana zaman berada pada era monster laut ganas membuaskan berkeliaran di sana, dan terdapat sebuah kapal besar yaitu kapal Inevitable yang sedang bersiap-siap hendak memburu monster laut, di mana sang pemburu di kala itu merupakan sebuah profesi sekaligus seorang pahlawan yang agung di masanya. Sedangkan monster incaran mereka sudah berada tepat di depan kapal, yang artinya ini sudah waktunya. Ini adalah Jacob dan sang kapten kapal yang bernama Kapten Crown yang legendaris, di mana si kapten sangat yakin kalau monster yang akan dihadapinya adalah Red Bluster. Itu dikarenakan burung-burung yang mengikutinya. Ternyata si Red Bluster inilah yang telah membadog mata si kapten, dan itu sudah 30 tahun lamanya, dan kini telah tiba saatnya untuk balas dendam. Namun yang terjadi ternyata kapal tidak sendirian dan terdapat kapal pemburu lain sedang diserang, dan itu kapalnya si Jim Nickelbones yang disergap si monster Brickleback. Si Jacob meminta si kapten untuk menolongnya, namun si kapten semu harea menulungan dikarenakan si kapten sudah 30 tahun menunggu momen balas dendam ini, sempat menolak dan mau meneruskan pemburuan, tapi si Jacob berkata itu melanggar prinsip dan kode etik pemburu, dan itu mencakup generasi sebelum dan sesudahnya. Kumaha, Kapten? Si kapten merubah haluan kapal dan akan menolong si Jim Nickelbones, dan ternyata benar saja kapal si Jim sedang ripuh diserang monster laut, dan kapal si Jacob mengalihkan monster tersebut dengan menembakkan tembakan kembang api sehingga monster itu pindah ke lain hati. Si Jacob yang merupakan awak kapal yang agung dan dihormati memberikan komando latihan pertempuran, di mana dia berkata, "Nah, para pemburu ikan sarden, kita datang untuk bertarung dan inilah saatnya untuk bertarung." Motivasi yang mengsardenkan. Ternyata si ikan sarden ini tidak gentar dan sedikit cerdas. Dia berhasil mengelabui para awak kapal dan tiba-tiba dia muncul tepat di bawah kapal sesuai prediksi si kapten yang telat. Namun si Jacob sesuai dengan gelarnya dia berhasil menombak ikan tersebut, namun si Jacob hampir diterui tapi keburu loncat dan kembali bertarung sendirian melawan sang monster, hingga akhirnya si kapten yang turun tangan dan berhasil menombak si monster hingga almarhum, dan si kapten memotong colak si monster sebagai cenderamata. Namun si sarden ternyata hanya pingsan, dan yang terjadi untung saja si kapten berhasil diselamatkan si Jacob, namun rada jambedud karena tidak bisa melanjutkan pengejaran si Red Bluster dikarenakan kapalnya yang rusak dan tidak memungkinkan untuk melakukan pemburuan lagi. Malam pun poek ketika si Jacob sedang dengan rekan awak kapal lainnya, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dan berkata kalau si kapten mencarinya. Belum apa-apa si Jacob sudah ngomong kalau kita sudah tahu lokasinya dan dendam kapten akan terbalaskan. Jacob, aku memang benci monster itu setengah modar, tapi tindakan menolong Jim Nickelbones itu tindakan yang benar. Kita bisa cincang si Red Bluster lain waktu. Si kapten lalu memperlihatkan buku sejarah di mana terdapat catatan kejayaan dirinya, kejayaan ayahnya, dan kejayaan kakeknya. Di mana catatan terakhir yang akan menjadi catatan kejayaan saya sebagai kapten adalah setelah menaklukkan si Red Bluster. Dan setelah itu,
giliranmu yang memimpin. Aku sudah mengetahui ini sejak awal, sejak aku menemukanmu terombang-ambing di tengah lautan berhari-hari. Oh, ternyata spoiler yang tadi itu di awal, si Jacob lur, yang diselamatkan si kapten dan mengangkatnya menjadi anak angkat. Dan si kapten melihat sesuatu yang tidak biasa darimu dan aku sudah tahu kalau kau akan menjadi kapten inevitable di masa depan. Sesampainya di dermaga, mereka dapat sambutan yang cukup meriah, tidak terkecuali dengan si Keneng Maisi yang juga berada di sana. Dan si Jacob akan menggelar pesta dan akan menelaktir bukbang kalian semua. Namun di tengah pesta ketika si Jacob sedang yang saya, tiba-tiba datang si Keneng dan memperkenalkan dirinya, sedangkan si Keneng sendiri sudah tahu bahwa dia adalah Jacob Holland yang bisa menangkap 5 monster dalam 2 hari. Si Keneng bercerita kalau dirinya juga keturunan seorang pemburu yang mengabdi ke kapal kerajaan. Entah insiden apa yang terjadi dengan kapal ayahnya si Keneng karena tidak diceritakan, dan si Jacob mengetahui kalau si Keneng ini yatim piatu setelah si Keneng menyebutkan kapal kerajaan, dan si Keneng sangat tegar kalau itu adalah jalan pemburu, hidup terhormat, mati pun terhormat, bukan hidup segan, mati pun tak mau. Hal itu membuat si Jacob rada penasaran dan mengajaknya duduk. Lalu, siapa yang mengurusmu? Aku tinggal di panti asuhan, namun aku perempuan jaluknya tidak mau berlama-lama di panti dan sedang kabur dari sana. Mungkin tidak akan kembali karena aku mau jadi awak kapalmu, yang membuat si Jacob kebesekan dan berkata itu tidak mungkin karena pemburu bukan tempat anak-anaknya. Cek uing oke bener perempuan jalukna ieu mah. Namun si Keneng bukan cuma sekadar tahu namanya, dia juga tahu sejarahnya kalau si Jacob dulu juga menjadi awak kapal saat seusiaku, dan lihat dirimu sekarang. Kau layaknya senjata untuk memburu para monster, dan itu tertulis di buku sejarah halaman 92. Namun si Jacob bocil tetaplah bocil dan dia mengirim si Keneng untuk kembali ke panti. Keesokan harinya si kapten beserta si Jacob dan satunya lagi datang ke kerajaan untuk menyerahkan cula sarden dan mendapatkan gaji, di mana si ratu berkata kalau cula sarden itu merupakan sarden indungnya dan layak dihargai mahal. Namun ada yang tak terlihat, yaitu cula si Red Bluster. Tapi si Hornagol melaporkan desas-desus kalau si kapten melihat Red Bluster dan tidak menangkapnya karena sebuah prinsip kerajaan tidak membayarmu untuk menaati prinsip sama model gitu, hanya membayar yang menghabisi monster saja. Rugi bandar atuh mang, gitu mah nyawa taruhan. Di mana si raja juga memperkenalkan era baru, kerajaan tak lagi menggaji para pemburu dan mulai sekarang angkatan laut kerajaanlah yang akan memburu monster dengan kapal super canggihnya. Namun si kapten, hei Laksamana, kapal itu tak cocok untuk memburu monster, dan begitu juga dengan you, di mana si kapten yang adat-adatan diusir dari kerajaan dan si kapten yang tidak bisa mengendalikan emosinya nyarios kasar yang membuat si ratu memerintahkan para jenderalnya untuk menahan si kapten dan memensiunkan kapal inevitable. Namun si Jacob keheulaan geus mah bieu teu dibayar ayeuna titah eureun ongkoh. Kieu we nya, urang yakin dunia masih memerlukan pemburu. Beri kami kesempatan untuk menangkap si Red Bluster, dan jika kami yang berhasil, maka kerjasama kita akan tetap berlanjut. Namun jika kapal imperator yang berhasil, silahkan kilo inevitable untuk dijual ke loak dan era pemburu berakhir. Singkat cerita, persiapan pun selesai. Si kapten memberi motivasi terlebih dahulu, karena kita adalah seorang pemburu, kita akan kerahkan semua kemampuan dan luapkan kemarahan kita ke monster. Kita balaskan dendam kita. Namun bukan cuma motivasi, melainkan si kapten menginginkan para awak kapalnya belum ada yang pernah melampaui Laut Dregmor karena wilayah itu belum terjamah, dan tingkatkan terus kewaspadaan karena tidak tahu bahaya apa yang sedang mengintai, dan si kapten menyerahkan komando ke si Jacob. Si Keneng menyelinap masuk ke kapal dengan menggunakan tong air hingga membuat si kapten datang. Dan ada apa ini? Si Keneng lagi-lagi mengetahui sejarah orang, sejarawan Boa. Dan hal itu membuat si kapten mengizinkannya untuk berada di kapal dikarenakan keberaniannya yang tinggi. Perempuan jalu, nah, dilawan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Laut Dregmor dan mencoba memancing si monster mengeluarkan kembang api. Tidak lama setelah itu muncul getaran yang tidak biasa pada kapal, yang ternyata itu ulah si monster laut, dan mereka pun segera bergegas ke posisi masing-masing. Dan yang terjadi,
Si monster yang mencoba menjauh dari kapal, namun karena sudah tertombak yang menggunakan tali, kapal pun ngintil si monster kemana pergi. Dan inilah salah satu keahlian si Red Bluster yang bisa menciptakan pusaran air, dimana kalau dibiarkan bisa membuat kapal tersedot. Si Jacob yang menyarankan harus mundur tidak digubris si kapten yang terlalu berambisi, tidak memperdulikan itu. Beda dengan si Keneng, ternyata dia lebih cerdas dari perkiraan yang memotong tali supaya kapal bisa selamat meskipun dilarang si kapten. Dan mereka berdua pun untungnya si monster hanya melototan saja dan mereka bisa naik ke permukaan air, dan si kapten lagi-lagi adat-adatan dia menginginkan si Keneng untuk dibawa ke hadapannya, namun yang terjadi mereka ditolak si monster, tapi untungnya tidak dicapek yang membuat mereka masih hidup di dalam mulut si monster, malah bisanya angken patromak. Si Jacob mengikat tali dia dengan si Keneng dan si Jacob sendiri akan mengecek terlebih dahulu. Jika situasi aman, si Jacob akan menarik talinya, dan sebaliknya jika terjadi sesuatu, maka si Keneng tinggal memotong talinya dan sing horeng. Irung si monster aya kacaan. Si monster ternyata tidak ngapa-ngapain mereka, justru membawanya ke suatu pulau dan menurunkannya di sana. Si monster tidak akan menerima mereka, apalagi melukai atau menyakiti. Malah aku selamatkan kalian, maka jangan macam-macam atau mencoba untuk melawanku. Mungkin itu yang mau dikatakan si monster. Sementara itu mereka masuk ke dalam hutan untuk mencari tempat berlindung dan menemukan sebuah kos-kosan yang mirip dengan cangkang keong, yaitu keong raksasa, dan bermalam di sana. Sementara di kapal, si kapten yang menunggu kemunculan si monster diingatkan bahwa kapal tidak bisa bertahan lama, yang bisa saja tenggelam dikarenakan kebocoran yang sudah parah dan harus segera berlabuh. But the closest port is Lagi-lagi keputusan si kapten ini suka nyaliwang dan selalu adat-adatan. Dia memutar haluan kapal ke Mukes, terjang badai atau karam sekalian. Wah edan, tahu karam nggak? Karam tuh tenggelam ke dasar laut tapi berhubungan dengan kapal dan sejenisnya. Siang pun caang di mana si Keneng yang bangun lebih awal menemukan seekor anak monster yang lucu dan tidak sengaja menginjak sesuatu, dan ternyata itu telur. Entah monster apa, si Keneng yang menginginkan punya peliharaan tidak disetujui karena itu bukan peliharaan, dan si Jacob pun membalangkan makhluk tersebut. Namun lagi-lagi malah menginjak telur-telur itu dan membuatnya menetas dan mengira kalau mereka lah emaknya. Sedangkan si emak yang asli baru datang, dan ternyata bukan cuma ayam saja yang apabila anaknya diculik maka akan ngejar, ternyata monster juga seperti itu. Namun masalah baru muncul dengan monster yang baru juga, hampir diterei, namun untungnya keburu datang si Red Bluster dan menyelamatkan mereka, sedangkan si Keneng justru malah terselamatkan oleh anak monster yang dibalangkan si Jacob. Namun mereka harus kembali ke pulau untuk memperbaiki perahu yang bocor terlebih dahulu. Tapi si Keneng merasa kalau si Red Bluster ini monster yang baik hati, terbukti sudah beberapa kali menolongnya dan mencoba meminta tolong untuk mengantarkannya kembali ke rumah dengan sebuah isyarat, dan si Red memahami itu lalu mengantar mereka. Sementara si kapten sudah sampai di Mukes, dan itu merupakan tempat dukun laut di mana setiap orang yang datang ke situ akan mendapatkan apa yang diinginkan, namun hidupnya akan terkutuk selamanya. Namun si kapten tidak percaya itu karena baginya itu tahayul, yang dia inginkan hanya bisa menaklukkan si Red, dan si dukun memperkenalkan senjata terbaiknya yang dia sebut tangan Tuhan, namun si kapten harus menyerahkan segalanya ke si dukun. everything, Captain. I take Kembali ke si Keneng dan si Jacob yang sedang membaca buku sejarah yang menceritakan penyerangan para monster laut, yang menyimpulkan kalau buku itu hoaks karena tidak diperlihatkan bukti apapun yang mengarah ke sana, dan langit pun gegelegeran. Pertanda badai besar akan datang, namun mereka kembali cinukul di dalam hidung si Red. Asli, baru tahu saya ternyata makhluk laut begitu ya, kalau di air seperti ada kaca yang menghalangi air masuk, sedangkan di darat bolong. Heureuy gitu mah. Kalah aranteng we nonton badai. Sok sing aranteng katanya. Ini kapal si kapten, dia ternyata sudah menyetujui persyaratan si dukun yang mendapatkan alat yang dia butuhkan untuk menaklukkan si Red. Nekat si kapten.
Geus sabaraha isuk ieu geus isuk deui wae mereka akhirnya sampai di Pulau Rumpeper dan si Red hanya bisa mengantar sampai sini karena akan sangat berbahaya baginya bila keluar dari Drakemore, sementara kita bisa menumpang ke kapal yang lewat. Sesampainya di pantai, si Jacob berterima kasih dan berjanji ke si Red kalau dirinya tidak akan memburu monster lagi. Namun si Red mencium aroma yang dapat membahayakannya. Itu ternyata kapalnya Imperator milik kerajaan yang akan memburunya, yang katanya kapal tercanggih dan terkuat namun bisa dihancurkan hanya dengan sekali tubruk saja. Dan si kapten pun datang seperti biasa dengan tembakan apinya yang bisa membuat si Red terpancing langsung menuju ke sana. Si kapten memberi komando untuk mempersiapkan tangan Tuhan dan kini telah tiba saatnya untuk balas dendam. Dengan bayaran mahal, senjata itu memang sangat ampuh dengan mudah melumpuhkan si Red. I strike at thee, devil! It's the studding sails. To starboard, Captain. It's a pull. Sedangkan si Jacob terlihat oleh awak kapal yang melapor sungguh sulit dipercaya bahwa itu adalah si Jacob. By the powers, Jacob. Singkat cerita, si Jacob sudah berada di kapal dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Sungguh pengalaman yang sangat memonsterkan bagaimana ceritanya seorang pemburu berteman dengan monster. Dan sekarang, apakah kau musuhku? Entah apa yang ada di pikiran si Jacob, kembali bergabung atau hanya berpura-pura untuk mencari cara menolong si Red, entahlah, hanya tukang bakso ikan yang tahu. Dan mereka pun sampai di kerajaan. Si Keneng yang mencoba keluar tidak bisa karena digembok dari luar, sedangkan si kapten, kapal ini kapalmu dan akan terus bertahan, tidak tertandingi. Mungkin si Blue sudah menanamkan GPS ke si Keneng yang bisa mengetahui keberadaannya dan merusak jendela supaya bisa mengeluarkan si Keneng yang langsung akan menyelamatkan si Red. Sementara si Ratu memberikan sambutan bahwa pemenangnya sudah bisa dipastikan. Tentu saja, kapal Imperator bukan tandingan monster dan era pemburu belum berakhir. Segala kekayaan dan kekuasaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan kemarahan sang pemburu dan si kapten. Only one of them beasts lies at the bottom of the sea. Captain! Jacob, kembali ke kapal. Aku tidak bisa tinggal diam. Ini penghinaan, anak. Padahal kau sudah kuanggap anak. Dan si kapten langsung mencabut pedang, mengajak adu mekanik si Jacob, di mana si kapten yang mempunyai jam terbang lebih tinggi dapat mengalahkan si Jacob. Si Red yang masih ngeplay babadug tepuguh dan si Raja memerintahkan Panglima untuk menyerang si Red dengan mempersiapkan pasukan meriam. Si Red yang mulai cenghar ternyata punya dendam pribadi ke si kapten dan hanya mengejarnya. Si Keneng ternyata bocil, bukan sembarang bocil bisa mengendalikan si Red dan menyuruh si Red untuk menghentikan amukannya. Karena itu hanya akan melanjutkan peperangan lebih dalam lagi. Si Red menundukkan kepalanya seraya memberi isyarat untuk naik dan ini belum selesai. Si Keneng berpidato di depan semua orang mengatakan kalau buku sejarah yang selama ini kita pelajari merupakan wadul belaka dan tidak percaya dengan semua yang ditulis di buku ini. Karena cuma dongeng yang dikarang oleh mereka, yaitu si Raja dan Ratu. Selama beberapa semester kita diajari dengan sejarah wadul yang harus membenci monster dan mengutus para pemburu untuk membasmi mereka, yang membuat para monster belajar untuk takut dan benci pada kita, makanya mereka membela diri. Hei bocah, siapa kau beraninya memfitnah Raja dan Ratumu dengan wadulmu yang ngaco itu? Kau tidak punya hak untuk bicara. Aku punya hak untuk bicara. Kerajaan ini kau bangun dengan darah pemburu dan monster. Tapi si Ratu yang sudah emosi memerintahkan si Jenderal untuk segera menyerang mereka. Namun si Jenderal rada nyentuh hatena karena kata-kata si Keneng. Begitu juga dengan para warga yang menyurahkan save monster. Sekarang baru selesai. Now I'm done.
Mereka pun pergi dari sana dan ata ama utmat. Apa cenah?